Assalamualaikum. Hai adik-adik. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang materi kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, serta pembelajaran keempat. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Bacalah dongeng berikut, diskusikan karakter yang ada dalam dongeng tersebut. Nah, jadi di sini adik-adik disuruh untuk mencari karakter dan diskusikan bagaimana watak dari karakter dalam dongeng tersebut. Karakter sendiri memiliki arti yaitu watak, sifat, dan perilaku. Kita membaca dongengnya terlebih dahulu ya. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri 1, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Putri 2 pun menjawab, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Putri 1 pun menjawab kembali, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Bunga sedap malam menggerutu. "Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu?" Bunga anggrek menimpali, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Bunga mawar biru tak mau kalah pun mengatakan, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilakan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam pun berkata, "Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku ya Melati." Bunga anggrek pun menimpali, "Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami." Bunga mawar biru pun berkata, "Selama ini aku juga berburuk sangka padamu Melati. Aku minta maaf ya." Bunga melati dengan senang hati mengatakan, "Aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa adanya prasangka buruk." Selanjutnya, tuliskan 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Kakak contohkan ya. Yang pertama ada putri kerajaan. Di sini karakter putri kerajaan ialah suka mengagumi keindahan bunga. Untuk karakter tokoh lainnya, coba kalian temukan secara mandiri. Selanjutnya, perankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng bunga melati yang baik hati. Kamu bisa melakukan perannya bersama teman sekelompokmu. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu, banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Pernahkah kamu melakukan kesalahan?
Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Ceritakanlah pengalamanmu meminta maaf kepada teman. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindungi dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan seperti gambar berikut ini. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat ya untuk adik-adik. Terima kasih.